kawan-kawan media semuanya, kami dari kuasa hukum klien kami Asiano G Mikawatu SE MSI, yaitu kami 7 orang. Saya Santrawan Paparang, Anafi Saleh, Semi Lehitu, Maksano Wowor, Samuel Tatawi, Renaldi, Muhammad, semuanya, dan Akbar Saleh adalah kuasa hukum yang resmi ditunjuk berdasarkan surat kuasa mengajukan pra peradilan pada tanggal 28 April 2025. Kami sudah resmi kemarin mendaftarkan, kemarin sore di-upload secara e-court bahwa pra peradilan terhadap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut secara e-court sudah di-upload dan secara fisik sudah diserahkan per hari ini. Dan untuk nomor perkaranya silakan teman-teman pers cek untuk verifikasi hari ini. Untuk fisik pra peradilan sebanyak 100 halaman resmi sudah kami ajukan hari ini. Jadi kesalahan berat dalam perkara ini menyangkut mengenai penyidikan dan penetapan tersangkanya nanti dibaca di dalam PDF secara keseluruhan yang akan kami bagi ke teman-teman pers. Prinsipnya di situ berisi tentang lobang hukum yang dalam hal ini kami sebut adalah kesalahan berat proses penyidikan penetapan tersangka. Nah, khusus untuk dana hibah di sini jangan cuma Gemim, jangan cuma klien kami yang dilakukan proses pemeriksaan atau penyidikan. Kalau dalam peraturan gubernur atau SK gubernur, di dalam sini ada 41. Ada puluhan, jadi dari tahun 2020, 2021, 2022, bahkan 2024, itu jelas-jelas sudah diberikan juga kepada pihak Polda Sulawesi Utara, yaitu sebanyak 10 miliar yang katanya itu dipakai untuk dana pengamanan pemilu. Nah, kalau peruntukannya tidak jelas, kami tim kuasa hukum mempertanyakan. Kalau untuk biaya pengamanan pemilu, maka itu telah menjadi kewenangan daripada negara, dalam hal ini KPU, untuk menyediakan dana-dana yang diperlukan untuk pemilu. Nah, makanya teman-teman, pada waktu sidang pertama digelar, kami sudah berkoordinasi tim penasihat hukum atau kuasa hukum dari AGK, Asiano G Mikawatu. Kami akan minta resmi kepada hakim pra peradilan bahwa kami akan mengajukan 8 bahkan 9 saksi fakta. Yang pertama adalah Kapolda Sulut, Irjen Pol Roy Kelangi. Yang kedua adalah Oli Dondokambe, yang dalam hal ini sebagai pihak pertama pemberi dana hibah. Yang ketiga adalah Rio Dondokambe. Yang keempat adalah Ketua Umum Sinode, yang saat ini ditahan Pendeta Dr. Hein Arina. Yang kelima mantan Sekprov yang saat ini ditahan, yaitu Steve Keppel. Yang keenam yaitu Freddy Kaligis yang ASN saat ini ditahan di rutan Polda Sulut. Yang ketujuh adalah Jeffrey Korengkeng ASN yang saat ini ditahan. Yang kedelapan adalah Pendeta Evar Tanggal Sekum, Sinode Gemim. Yang kesembilan adalah Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara. Dalam rangka apa? Kami akan mengajukan mereka itu sebagai saksi fakta untuk mengungkap keberadaan penetapan tersangka dari klien kami menyangkut mengenai dana hibah, termasuk mempertanyakan keberadaan pemberian dana hibah yang oleh Gubernur Sulawesi Utara kepada Polda Sulawesi Utara 10 miliar peruntukannya overlapping dong. Nah, yang ketiga, kami mempertanyakan keberadaan klien kami di sini, yaitu hanya menandatangani naskah pemberian dana hibah nomor 001 tanggal 19 Januari 2022
yang hanya 7,5 miliar. Nah, akumulasi yang beredar di media dan lain sebagainya bahwa ternyata diduga kuat ada dana terjadi deviasi 8,9 miliar. Deviasi sepanjang didampingi baik oleh Bang Semi dan kawan-kawan yang lain dalam pemeriksaan klien kami, tidak ada dari BPK maupun BPKP melakukan audit investigatif mengenai keberadaan bocor dari 7,5 deviasinya kemana. Jangan klien kami diminta pertanggungjawaban terhadap secara akumulasi. Kalau memang ini keberadaan dana hibah itu dilarang, maka periksa dong Menteri Dalam Negeri sebagai umbrella position pemberi kebijakan hukum yang menjadi dasar payung hukum pemberian dana hibah, sehingga gubernur memberikan. Terus keberadaan dari klien kami posisinya hanya saksi satu saja yang layak menempatkan atau disematkan oleh penyidik Polda Sulawesi Utara, yaitu Oli Dono Kambe sebagai pemberi dana hibah. Dia yang jadi tersangka. Dan lain-lain, makanya kami akan meminta resmi kepada Hakim Pra Peradilan pada waktu sidang pertama digelar, kami baca pra peradilan kami dan kami minta ex officio karena jabatan dari Hakim Pra Peradilan memerintahkan termohon Polda Sulut untuk memanggil saksi-saksi fakta yang akan kami ajukan dalam persidangan, yaitu 9 yang tadi itu. Itu teman-teman, prinsipnya di dalam pra peradilan dari kami, tim hukumnya Asiano Gemi Kawatu sebagai pemohon, ini sangat mumpuni. Berisi kajian strategi pembelaan yang dari sisi hukum acara kesalahan berat dari termohon. Dan silakan teman-teman jabarkan di dalam panjang lebarnya sebanyak 100 halaman. Selesai dari sini kami bagikan. Itu dari kami, nanti ditambahkan oleh Pak Hanafi, Pak Semi, dan lain-lain. Silakan. Jadi begini, untuk menindaklanjuti case daripada klien kami, Asiano Gemi Kawatu ini, yang diduga melakukan satu tindak pidana korupsi, pada prinsipnya segala dugaan-dugaan yang dikemukakan oleh pihak penyidik, dalam hal ini Polda Sulawesi Utara, kami hanya minta satu komitmen dari Polda, dari penyidik, bahwa sejatinya kami selaku tim penasehat hukum AGK sangat-sangat komit untuk sama-sama mau menegakkan hukum dengan adanya suatu kepastian bahwa sejatinya uang-uang negara itu harus kita selamatkan secara bersama-sama. Tapi penyidik juga harus punya suatu komitmen yang tinggi dalam rangka penegakan hukum itu sendiri. Transparan. Kenapa? Ya, pada intinya bahwa jangan penyidik itu memilih dan memilah untuk menetapkan tersangka dalam hubungan dengan kes dana hibah Gemim ini. Kapasitas klien kami di sini pada prinsipnya hanyalah sebagai saksi satu yang memposisikan diri dari pihak pertama, ya, dalam hubungan dengan dana hibah itu satu. Kedua, apa yang dimaksud dengan hibah? Hibah ini kan berarti dalam suatu transaksi bebas yang diberikan, mungkin negara atau daerah punya kelebihan sehingga memberikan hak ini secara cuma-cuma kepada pihak Gemim dan organisasi-organisasi lain yang pada intinya semestinya harus diperiksa juga secara utuh semua organisasi yang menerima dana hibah itu. Kalau sebagaimana yang telah dikatakan oleh rekan kami, Dr. Santrawan Paparang, tadi bahwa sejatinya kalau ada pihak Polda juga sudah menerima sejumlah 10 miliar dalam hubungan dengan pengamanan pemilu, itu pun ya semestinya harus dipertanggungjawabkan secara utuh dan transparan kepada pihak publik, kepada masyarakat. Jadi intinya di sini bahwa kami mohon kepada teman-teman pers, juga ayolah kita sama-sama kawal dengan penuh
suatu tekad yang bulat bahwa kalau kita mau basmi suatu tindak pidana korupsi, maka basmilah secara utuh. Jangan pilih dan pilah. Si A pada intinya selaku kalau dalam hukum pidana itu mungkin sebagai aktor intelektual, tapi pada prinsipnya tidak diapa-apain sampai saat ini. Nah, di mana letak keadilannya? Di mana letak kebenarannya? Coba kita sama-sama beranikan diri untuk melakukan penegakan hukum secara murni dan konsekuen. Itu barangkali tambahan kami. Jadi teman-teman memberikan satu hal. Jangan penegakan perkara tindak pidana korupsi dengan dasar dari Undang-Undang KPK yang kami sebutkan pasal 10A di dalam, jangan penegakan perkara tindak pidana korupsi justru oleh penegak hukum itu melindungi pelaku utama dalam perkara tipikor. Nanti lihat di dalam. Terus di dalam perkara pra-peradilan yang kami ajukan bukan menang dan kalah. Pra-peradilan di sini yaitu memberikan real hukum. Proses penyidikan perkara ini sudah tepat atau benar. Jika di dalam persidangan nanti ada pandangan dari hakim mengatakan silakan karena sudah menyangkut mengenai pembuktian yang masuk dalam pokok perkara, tapi kami sudah punya arah kompas jelas. Bahwa dalam perkara ini yang dituntut, yang disangka adalah pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan dibarui dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Jadi sekali lagi kami menggunakan parameter Undang-Undang KPK di dalam jangan penegakan hukum perkara tipikor yang dilakukan oleh aparat penegak hukum justru melindungi pelaku utama di dalam perkara tipikor. Itu dari kami. Silakan Bang Semi. Tambah aja. Jadi apa yang dijelaskan oleh Pak Dr. Sastrawan Paparan dan Pak Hanafi sudah jelas. Hanya saya tambahkan aja bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sulut tajam ke bawah tumpul ke atas. Itu supaya tahu itu. Ya, kenapa bisa semua itu yang menerima dana hibah? Ada 41 kalau salah. Bisa semua. Jangan gemim aja dipersalahkan. Tanpa terkecuali Bang ya. Semua diperiksa, termasuk Polda Sulut yang menerima. Kedua, klien kami ini Pak Gemi itu harus sebagai saksi. Yang jadikan tersangka adalah Gubernur Saudara Odiono kami. Tersangka apa Polda pilih? Pandang bulu dan pandang bulu Polda. Ada apa dengan Polda? Kapolda. Jadikan tersangka oleh Odiono kami. Jelas. Pak Gemi sebagai saksi dalam ini. Oke, itu aja. Karena Sekarang kita tidak sebutkan pelaku utama ya. Tolong dipahami teman-teman untuk proses dari klien kami di dalam naskah pemberian dana hibah, di situ adalah pemberi dana hibah Oli Dodokame ex officio karena Gubernur Sulawesi Utara. Penerima dana hibah adalah Pendeta Dr. Hein Arina dalam kapasitas selaku Ketua Umum Sinode. Klien kami Gemi Kawatu adalah saksi satu dalam kapasitas jabatan selaku PJS Sekprov Sulut. Saksi dua dari Gemim yaitu Pendeta Ever Tanggal. Yang jadi pertanyaan di sini, kalau mau jadikan klien kami Gemi Kawatu di sini dengan kapasitas sebagai saksi satu, loh posisi dia karena jabatan, makanya di dalam kami sampaikan yang bersangkutan bertindak karena perintah jabatan pasal 51 KUHP. Seorang aparatur sipil negara yang bertindak karena jabatan tidak dapat dipidana. Ini udah jelas perintah undang-undang. Jadi dia melaksanakan amanat perintah undang-undang. Full dong and faith. Ya. Kalau Gemi Kawatu dijadikan sebagai tersangka saksi satu, kenapa saksi dua tidak dijadikan tersangka? Ever Tanggal, kenapa Oli Dodokame tidak dijadikan sebagai tersangka? Seharusnya dialah sebagai aktor intelektualis. Karena ini dana hibah tidak akan pernah terjadi. Maka dana hibah dalam kualifikasi hukum perdata diatur dalam pasal 1666 berhelek deadbook. Hibah ini bukan pidana. Hibah artinya pemberian cuma-cuma yang diberikan. Dalam pidana tidak pernah mengenal kata hibah. Hibah ini ada dua dalam perdata. Hibah biasa dan hibah wasiat. Ini hibah biasa. Pada waktu dikasih hari itu berlaku.
Jadi kalau mau tanya di sini apa ada penyimpangan atau enggak, kami mempertanyakan, bisa enggak Polda Sulut menerima 10 miliar yang digunakan untuk dana pengamanan? Sesuai peruntukan dana pengamanan. Dana pengamanan itu sudah disiapkan negara, dalam hal ini KPU, untuk melakukan proses pengamanan. Jadi audit di situ. Kalau perlu panggil Kapoldanya yang mula-mula siapa? Irjen Pol Yudiawan, panggil. Dan ini adalah kebenaran yang harus ditegakkan. Audit investigatif. Makanya rekan kami berdua juga teman-teman sepakat. Kalau mau audit, kalau betul mau tegak lurus, panggil semua organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan yang puluhan ini ada di dalam, itu dilakukan audit investigatif. Jangan pilih kasih, tebang pilih. Memangnya kami takut untuk melawan kebatilan? Nggak ada di negara ini yang kebal hukum. Mau dia pangkat apa, jabatan apa, kami siap melawan. Makanya proses pra-peradilan ini kontrol horizontal. Jadi kalau kontrol horizontal sifatnya apa? Kita mau uji, benar nggak? Bukan masalah menang dan kalah. Tapi kita akan buka, makanya kontrol kami. Kami minta kepada hakim pra-peradilan, karena jabatan kiranya memerintahkan termohon Polda Sulut memanggil. Nih saksi-saksi ini adalah saksi fakta dalam berkas perkara loh. Yang kami sebutkan ada 9 itemnya di dalam. Jadi itu, jadi bukan aktor intelektualis Bang ya. Tapi itu mekanismenya kira-kira begitu. Ada pertanyaan lain nggak?